Oke teman-teman, welcome back to The Campers, sesi kedua dari Inner Child. Semoga kita nggak lupa dari pertanyaan minggu kemarin. Oke teman-teman pasti udah nagih juga. Kalau gitu aku bisa sembuh nggak sih dari Inner Child aku? Tapi aku lupa nanya kok. Ya, Apakah semua orang udah sadar, oh Inner Child gue rusak di area ini nih? Mengidentifikasinya gimana? Apa semua udah langsung sadar? ya. Gitu. Atau bisa diidentifikasi dan bagaimana untuk bisa sembuhnya? Silakan kok diborong pertanyaannya tuh. Siap. Oke. Gampang, Jen, sebenarnya ya. Heeh. Eh, kita lihat gejalanya dulu nih. Untuk menentukan inner child di masa lalu itu, ya kita lihat gejalanya sekarang gitu. Nah, dari gejala yang satu persatu ini muncul, kita cek akarnya apa, disembuhkan sampai ke akarnya. Dan seperti itu ya. Jadi Oke. kalau kita lihat gejala yang umum yang ada itu antara 4, 5 atau 6 ya. Yang pertama, ini adalah orang yang sangat berhati-hati dengan orang lainnya. Gejalanya orang ini sangat berhati-hati dengan orang lain. Dia nggak Mm-mm. mudah percaya. Nah, ternyata ini adalah bentuk self defense dia. Bisa Oh, jadi dulu dia banyak dibohongi oleh orang dewasa. oh Siapa orang gitu. dewasa ini ya? Orang tuanya, dibohongi oleh orang-orang dia kecil ya, yang gampang percaya sama orang di pikirannya dan ternyata dibohongi, 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 dibohongi. Nah, inner Kepercayaannya child dirusak ya. betul, inner child-nya terluka, Jen. Jadi ketika dia besar, ini orang dalam berpacaran pun nggak gampang percaya sama orang. Sebegitu khawatirnya, sebegitu berpikiran, oh, ini orang pasti mau untuk cari untung sama gua. Ini orang pasti ada eh, jadi Udah bad netting thinking terus. dulu ya. Nah, negatif thinking terus dan lain Heeh. sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan pribadi yang terluka. Oh, Kenapa? Oh, ternyata waktu dia kecil suka dibohongi sehingga dia punya trust issue. Nah, ya yang pertama trust issue. Yang kedua nih, ini ketakutan ditinggalkan. Ini mm, salah satu yang paling banyak, Jen, dialami oleh orang-orang ya. Saya iya. punya nih, tadi nomor satu trust issue, yang kedua saya juga punya nih, gitu. Jadi kita itu bisa jadi gejalanya caper banget nih, cari perhatian, nemplok kiri, nemplok kanan, atau yang oposit dari situ, kita menarik diri, nggak Mm, mau ada masuk dalam satu pergaulan. oh. Kenapa? Karena kita takut ditinggalkan. Ternyata dulu waktu masih kecil, kita itu pernah ditolak, pernah ditinggalkan, pernah diabaikan, pernah mendapatkan statement bahwa kami orang tua nggak suka sama kamu anak yang tidak kita cintai. Nah, anak-anak nangkap message itu, jadi ketakutan dia, bingung apa yang harus dilakukan. Nah, makanya muncul caper, karena kepingin supaya orang itu suka sama dia. Heeh. Atau satu lagi, yang tadi saya bilang, dia nggak suka bergaul, pokoknya maunya sendirian aja. Kenapa? Takut ditinggalkan lagi. Takut kalau ditolak lagi. Jadi ya udahlah, lebih baik gue sendiri aja gitu. Nah, ini baru 2 contoh loh, Jen. Ini ada Tapi yang bukan nanya nih kok, yang ya. paling-paling dihadapin sama anak-anak muda nih, yang kami layani. Ya. Marah sama gampang tersinggung tuh kok. Nah, Itu ya. apa karena bisa Heeh. selesai? Itu bukannya kayak sifat bawaan atau gimana tuh nyelesainnya tuh? Nah, ini di nomor 3, Jen. Oke. Yang salah satu yang paling sering, get angry easily. Jadi Ya, gampang banget tersinggung marah. juga. Ya, Heeh. mudah marah, dan kalau udah marah itu tidak terkendali, perasaan itu bisa kemana-mana. Nah, ini kan kumpulan emosi negatif yang umum dewasa ini sering kali lihat kayak gitu kan. Nah, bagaimana membedakan ini inner child yang terluka dengan ya memang orang-orang lagi melukai dia. Jadi kalau dia meledak wajar. Ini berbeda. Kalau orang yang inner child-nya memang terluka, perwujudannya itu kesehatan emosionalnya nggak stabil, nggak wajar. Mm-mm. Jadi misalnya ya, dikatain sedikit, udah baper, tersinggung, marahnya meledak-ledak, nah ini bisa jadi tombol remote inner child-nya yang terluka itu lagi disentuh, Jen. Ah. Gitu. Nah, ini beda dengan kok orang-orang yang sama diperlakukan seperti dia biasa-biasa aja karena tidak Oh gitu. menyimpan luka di dalamnya. Nah, ini orang yang mudah marah, mudah tersinggung, artinya apa? Belum beres, Jen. Lukanya itu masih basah. Loh, kok masih basah lukanya?
itu kejadian dia umur 10 tahun. Udah 20 tahun yang lalu. Kok bisa masih tetap basah? Nah, ini Heeh. tadi. Sifat dari inner child, sifat dari alam bawah sadar di-lock. Usia 40 tahun, apa yang di-lock kalau dibuka dalamnya masih sama persis seperti waktu usia 10 tahun. Nah, Heeh. selama kita nggak biarkan lock-nya ini dibuka, diberikan arti yang baru, dibersihkan sesuai firman Tuhan, ya dia tetap sama, Jen. Yang mudah marah, ya mudah marah. Yang gampang tersinggung, yang takut ditinggalkan, gitu ya. Takut ditinggalkan, jadi posesif banget, ya tetap seperti itu terus. Nah, ini memang inner child, Jen. Nah, mumpung anak-anak youth masih muda nih yang dengerin podcast kita, jadi sebelum kejauhan baru diobatin udah umur 40, 50 kan mereka masih 17, 18, 20, 25. Itu masih ya kalau bisa diselesain sekarang kan lebih baik gitu kok. Nah, gimana untuk bisa menyembuhkan inner child Ya, kita yang rusak? Apakah kita perlu menyalahkan masa lalu, berdamai dengan masa lalu atau gimana tuh kok? ya. Jadi, Nyelesainnya. eh, sebenarnya identifikasi adalah separuh perjalanan untuk menjadi sembuh, Jen. Nah, identifikasinya bagaimana? Tadi yang saya sudah sebutkan ya, sudah 3 ya. Nah, Anda yang mana? Misalnya Ada gampang yang marah satu, gitu. nah, misalnya Anda gampang marah. Nah, Udah sadar, heeh. dicek coba direnungkan, doa sama Tuhan, Tuhan, aku dulu nggak seperti ini. Kok tapi tiba-tiba sekarang bisa muncul sifat jelek yang gampang marah. Nah, itu at certain time, pada waktu tertentu ada satu peristiwa yang mengubahkan kita, karena satu peristiwa ini menyebabkan inner child kita terluka dan itu dibawa sampai tua. Nah, maka kita harus ingat-ingat peristiwanya apa ya? Apa ya yang terjadi sama diriku? Oh, dulu pada waktu umur 7 tahun, mama itu begini 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 bla 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 bla. Nah, dibedah nih, Jen. Faktanya apa? Faktanya orang tua lagi marah. Akibatnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatiku. Oh. Nah, jadi kalau ada orang yang menyinggung soal apa yang mamaku katakan dulu, aku tuh langsung meledak, geram sekali, aku marah sekali. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Mengampuni peristiwa yang terjadi di masa lalu itu. Oh, Nah, oke. supaya bisa itu terjadi, maka identifikasi itu harus tinggi, Jen. Nah, kita hold ya tadi ya, Jen ya, yang tentang identifikasi ya. Satu lagi aku mau kasih tahu yang harus diidentifikasi gejalanya adalah yang nomor 4, rasa bersalah yang berlebihan. Oke, tadi yang nomor 3 gampang marah ya, ada yang trust issue, ada yang ketakutan ditinggalkan ya. Jadi sebenarnya ada banyak, Jen. Tapi Ada aku bahas 4 banyak. aja yang kali ini. Ini yang paling sering muncul sama kita. Nah, yang keempat ini adalah rasa bersalah yang berkelebihan. Nah, ini terjadi. Jadi kalau misalnya saya nih sekarang ya, Jen ya, dalam keadaan normal, saya normal. Tapi tiba-tiba project ini gagal ya. Misalnya lah, Iya. anggap aja nih, talk show ini gagal gitu. Saya langsung otomatis menyalahkan diri saya. Wah, ini pasti gara-gara cara ngomong gua nih. Oh, ini pasti Hmm. gara-gara gua nggak pede. Jadi, orang ini langsung cepat melihat bahwa kesalahannya ada di dalam dirinya. Nah, ini menyusahkan. Ini kasihan orang yang punya mentalitas seperti ini. Tahu nggak ini kenapa terjadi? Biasanya, karena pada waktu dia kecil, dia disuruh bertanggung jawab, dia dipersalah-salahkan. Halah, Hmm. bahasa saya kok dipersalah-salahkan. Dia suka disalah-salahin sama orang tua. Bayangin anak anak umur 5 tahun, masih kecil banget ya. Dia bilang, nih, gara-gara kamu, mama papa bercerai. Bayangin, anak umur 5 tahun, otaknya itu belum bisa nangkep hal yang kayak gitu. Tapi sudah disuruh tanggung jawab, nih, gara-gara lu, kita, mama papa bercerai. Ini, ya istilahnya, mohon maaf nih, orang Jawa bilang modar otaknya. Jebol. Anak umur 5 tahun dikasih accuse tuduhan seperti itu. Gara-gara gua. Ini terpatri di dalam pikirannya. Gara-gara gua, mama papa berantem terus. Gara-gara gua, gara-gara gua. Nah, ini menjadi inner child yang terluka. Ketika dia besar, nanti ya tiba-tiba dalam pertemanannya, berkelahi sama temannya. Muncul lagi nih. Gara-gara gua mama papa cerai. Gara-gara gua sekarang teman-teman nggak ada yang suka sama gua. Nah, ini Merembet. merembet sampai nanti dia besar ya,
dalam membina keluarga juga berantem terus. Ingat lagi, gara-gara gua mama papa cerai. Nah, sekarang gara-gara gua istri gua nggak bahagia. Bisa Aduh, dibayangin, Jen. menderita sih kok kalau kayak gitu nyalain diri sendiri terus ya. Nah, itu caranya adalah Anda identifikasi dulu. Nomor 1 sampai 4 ini yang mana? Saya ada 4-4-nya, Jen. Nah, tinggal dari Saya 4-4 ini juga ada, mana? tadi udah ketawa-ketawa aja. Nah, identifikasi. Cek masa lalu yang terjadi apa. Oh, masa lalu dulu yang terjadi, saya mengalami traumatis yang buruk sekali. Oke, terus kebenarannya apa? Apa benar saya ini tidak berharga? Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi, misalnya seorang Jenny ternyata ini, inner child-nya yang terluka adalah ini, gitu kan? Tadi kita Nah, mengidentifikasinya, sorry, ketika kita berdoa tanya Tuhan ya, supaya bawa memori bisa, apa, akar mana gitu ya. Nggak bisa perlu ke Jen, psikolog gitu. Ke bisa. Tuhan dulu doa. Kalau bisa dibimbing oleh orang yang lebih ahli, Heeh. bagus. Tapi kalau misalnya sendiri pun bisa, Jen. Oke. Bisa dengan cara lihat gejalanya dulu nih. Nah, Mm-mm. untuk yang tahu gejalanya kan ya diri kita sendiri. Kita perlu Iya, jujur dengan diri kita sendiri. Aku ini oke. sering kali terluka loh. Misalnya gini ya, contoh ya, kasus. Pacar kita telat ngasih kabar sekali gitu kan. Kamu jangan kayak gitu dong. Aku nggak nyaman loh kalau kamu telat ngasih kabar. Terus tiba-tiba Heeh. dikontak nggak ada kabar sama sekali. Ini orang yang punya inner child Udah mikir yang terluka. enggak dah. Udah mikir yang enggak. Wah, ini dia mau ninggalin gua nih. Oh, ini Nggak dia nggak sayang, puas. bla bla bla. Dia nggak sayang. Dia nggak puas dengan gua. Mau cari cowok yang lebih baik lagi gitu. Nah, sedangkan si cewek mungkin ya elah gue ini lagi meeting, bro, gitu kan. Tapi karena kita ini annoying banget, annoyingnya kenapa? Karena rasa khawatir, insecure-nya kita, Takut kehilangan itu ya. nah, akhirnya dua belah pihak ini jadi nggak enak. Yang satu ini juga dirugikan. Ini orang apaan sih? Orang gue udah bilang gue lagi meeting, kayak takut banget kehilangan gitu kan. Nah, Anda teman-teman bisa lihat ya, toxic nih. Nah, di situ kan kelihatan nih. Oh iya ya, gue kalau pacaran kok takut banget kehilangan apa yang paling berharga ya. Dalam pacaran kayak gitu, dalam pekerjaan juga pokoknya kayak takut ditinggalkan, takut kehilangan, takut ketinggalan kereta. Nah, ini udah gejala-gejala tuh, Jen. Kumpulin, bikin di kertas, minta Tuhan juga ungkapkan, Roh Kudus ungkapkan diri kita. Nah, ini udah satu step ya. Begitu udah Hmm. dapat datanya, kita masuk step yang kedua. Step yang kedua, ini ada banyak caranya, Jen. Untuk memulihkan, memaknai inner child dengan cara yang baru ya. Kalau para ahli psikologi, itu biasanya kita melakukan self-talk. Jadi bercakap-cakap dengan bagian dari diriku yang terluka di masa lalu itu. Oh. Tuh. Jadi misalnya saya bilang, "Hai Joshua, ketika kamu umur 10 tahun, berdasarkan data yang pertama tadi ya, waktu umur 10 tahun kamu tuh dipukuli sama mami. Eh, karena kamu melakukan begini-begini. Yang mungkin mami waktu itu lagi kecapean gitu. Tapi bukan berarti mami benar-benar nggak menginginkan kamu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Kita sedang ngasih tahu diri kita sendiri. Gitu. Di situ juga terjadi pengampunan kepada orang yang melukai kita, menyakiti kita, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan. Kita mengadukan, kita berkata-kata dengan diri kita, gitu kan. Nah, tapi kalau saya di dalam setiap kelas saya katakan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan yang memerdekakan kita. Sebab firman Tuhan Yes. bilang gitu kan, apabila Yesus Kristus memberikan firman-Nya dan firman-Nya itu kita tangkap, maka firman-Nya itu Itu memerdekakan. akan memerdekakan. Nah, apa firman yang paling berkuasa? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan segala siasat. Ya. Siasat, ide, pikiran, mitos, tahayul yang beredar di dalam diri kita. Ya, ini dipatahkan. Enggak, ini enggak sesuai firman Tuhan. Ini enggak sesuai firman Tuhan. Patahkan. Nah, kami merubuhkan setiap kubu yang dibangun karena manusia menentang pengenalan akan Tuhan yang benar dengan seluruh ajaran firman Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ayat ini berkuasa banget, Jen. Artinya apa? Ketika ada perasaan datang, perasaan sedih, perasaan feeling blue, mood yang nggak enak banget tiba-tiba datang,
aku tidak dikendalikan oleh perasaan ini. Aku tidak dikendalikan, tiba-tiba datang perasaan benci banget gitu kan. Nah, pikiran kita ini bukan tempat sampah. Jadi setiap yang masuk, pikiran yang masuk, perasaan yang masuk, itu firman Tuhan bilang harus difilter. Kalau nggak sesuai Iya. sama firman Tuhan, buang, buang, buang. Jen, saya mau sharing dikit. Diri saya ini ya mengalami peristiwa yang sangat banyak negatifnya. Inner child saya ini hampir 95% negatif tingkat tinggi, Jen. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami begitu banyak penderitaan? Ternyata ketika saya menang, ya, my mess, ya, semua yang jelek itu jadi message. Ini yang bisa saya ajarkan. Ketika saya mengajar, bisa mengerti karena sudah ada di sana dulu. Deritanya apa, bisa mengajar orang lain, punya otoritas untuk menyembuhkan orang yang sama. Gitu. Jadi kamu bisa lihat ya, rancangan Tuhan itu indah banget. Jadi buat adik-adik, teman-teman yang ada di sini, kalau sekarang Anda masih lukanya itu masih basah, ya, problemnya itu masih ada, Tuhan mau Ada. supaya kamu menang. Tuhan ingin supaya kamu menang, bisa memerdekakan orang lain juga. Amin. Tuh, Amin. amin. Ya, jadi itu ya caranya. Lihat nih, kok ada pikiran tiba-tiba saya tidak berharga, saya tidak berharga. Nah, jangan ditelan mentah-mentah perkataan itu. Saya tidak berharga, kenapa? Oh, dulu pengalaman pernah saya ini diabaikan, pernah orang tua minggat, pernah orang tua tiba-tiba diabaikan. Wah, itu kalau nggak dibereskan, perasaan tidak berharganya bisa tinggi, Jen. Nah, kalau perasaan tidak berharga tinggi, kita bisa mencari harga kita di pacar. Nyari Iya. pacar yang cantik, nyari pacar yang ganteng, nyari yang kaya. Dengan punya pacar yang seperti itu, kita berharap bisa mengisi keberhargaan kita. Ini kan cara yang salah. Gitu Betul. kan. Jadi sebenarnya kalau mau ngebahas inner child ini panjang banget. Ya. Akarnya itu bisa masuk kemana-mana. Mesti Luka ikut dari kita. sesinya Ko Yosua nih. Boleh nih, boleh. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau cari kena Ko Yosua bisa hubungi, nanti aku bisa kasih tahu ke Ko Yosua. Mungkin teman-teman lebih tertarik lagi. Iya, aku juga mau sembuh. Pasti semua orang juga nggak mau ya hidup dalam sesuatu inner child yang terluka atau luka masa lalu yang masih ke bawah, membuat kita susah sampai dewasa kayak gini, mempengaruhi kita lagi bersosialisasi, mempengaruhi kita lagi kerja dalam hubungan, bahkan ke depannya masih jauh teman-teman nanti menikah, punya anak, berumah tangga gitu. Kita udah di penghujung nih kok. Jadi aku mau mencoba untuk merangkum nih apa yang Koko sampaikan gitu. Jadi teman-teman identifikasi dulu inner child. Pasti nggak mungkin lah ada, mungkin nggak sih kok ada yang inner child-nya nggak pernah rusak. Mungkin pasti ada ya satu hal lah paling sedikit gitu ya. Ya. Nggak mungkin nggak ada yang terluka. Walaupun orang tua kita mungkin sepertinya sempurna gitu, tapi bisa dari hal lain gitu kan. Dari lingkungan sekitar lain gitu yang membuat inner child kita rusak. Jadi teman-teman identifikasi, jangan denial dulu, jangan menolak gitu. Iya nih, aku emang kenapa ya gampang marah, tersinggung. Itu udah baru setengah step tuh ya tadi Ko Yosua bilang. Jadi sudah identifikasi bahwa ke Tuhan, karena aku nangkep firman yang tadi udah disampaikan itu, bahwa firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita gitu. Tuhan itu juga mampu membawa memori bahkan yang kita lupa bisa Tuhan bawa, dalam arti supaya Tuhan mengoperasi, Tuhan menyembuhkan inner child kita, karena nggak enak. Makanya tujuan aku bawa podcast dengan judul Inner Child itu bukan untuk apa-apa, tapi supaya anak muda nih setelah inner child-nya beres, mau dipakai Tuhan kayak gimana pun di dunia apapun dahsyat ya kok ya gitu. Jadi udah nggak ada luka yang ke bawah gitu teman-teman. Udah diidentifikasi, udah bawa ke Tuhan, mungkin ke mentor yang tadi Koko Yosua udah sebut juga, kalau ada yang memang bisa terpercaya di inner child ini, kalian bisa komunikasikan gitu, atau mau cari Ko Yosua bisa gitu. Jadi setelah itu dibantu sama mentornya, sudah mendapat jawaban dari Tuhan juga, nanti tadi dibilang minta Tuhan sembuhkan ya, Tuhan pulihkan, dan tadi aku juga nangkep ya, akhirnya bisa berdamai, bisa mengampuni, dan akhirnya dipulihkan, diberikan hati yang baru, inner child yang baru, identitas diri yang baru, yang tadinya semua gambarnya udah rusak. Betul kok kayak gitu? Ya,
betul Jen. Masih ada waktu nggak Jen ya? Mau kasih Boleh, satu contoh? Ya, belum aku eh, tutup ada. ya. Ini kisah yang dikisahkan sama dosenku ya. Ya, beliau tinggal di Amerika, Pak Iwan. Ya. Eh, jadi ada seorang penatua Jen, penatua gereja. Dia orangnya tuh suka melebih-lebihkan, kayak menyombongkan. Orang lihat ya, oh saya baru beli rumah harga 2 miliar. Saya baru beli ini harga segini, saya beli ini segini segini gini gini. Nah, sampai dia itu nggak sadar, Jen. Nah, orang-orang terdekatnya udah ngomong, kamu ya jangan kayak gitu, kan kita pelayanan nggak bagus kalau kita menyombongkan segala sesuatu. Nah, kemudian dia bilang, ya saya itu nggak kepingin kayak gini, kenapa ya kayak gini ya gitu. Nah, beliau ini datang ke dosen saya, Jen. Pak, kenapa ya Pak? Kok saya ini eh, kecenderungannya untuk menyombongkan sesuatu. Nah, Pak Iwan ini langsung bilang begini, coba ingat masa lalunya kayak gimana. Pernah susah ekonomi nggak? Eh, oh iya. Nah, coba digali lebih dalam. Ternyata Jen, untuk menyingkat waktu ya, Bapak ini ya masa kecilnya dia itu pernah hampir nggak ikut retreat sekolah. Jadi Oh, nggak ikut retreat sekolah karena nggak punya uang. nggak punya. Padahal dia Iya. kepingin sekali ikut retreat sekolah ini. Gitu. Nah, kemudian salah satu seorang temannya itu bilang, ya kamu nggak ikut retreat kenapa? Ya saya nggak punya uang. Mama saya nggak, orang tua kami nggak punya uang. Temennya bilang kayak begini, hah? Uang segitu aja kamu nggak punya? Merasa Ini timbulnya. diremehkan ya. Nah, ini kuncinya, kata-kata kuncinya. Kamu uang segitu aja nggak punya, udah sini aku bayarin. Kamu ikut gitu. Nah, ternyata ini luka di inner child-nya dia sampai dia besar. Nah, apa yang terjadi ketika dia besar, dia berusaha untuk membalas apa yang dulu dia pernah diremehkan. Makanya dia bilang, saya beli mobil harga segini, saya beli ini harga segini. Kenapa? Karena pesan dari inner child-nya dia merasa bahwa kamu tuh nggak layak, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh miskin, kamu tuh bla 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 bla. Bisa dibayangin Jen ya? Itu luka di masa lalu yang seharusnya diselesaikan sedini mungkin. Kalau nggak diselesaikan sampai dia tua, efeknya itu jadi orang yang suka ngebluff, jadi orang yang suka kayak pamer. Padahal di dalam hatinya nggak Enggak. benar-benar pamer, gitu loh. Tapi hanya ingin meredamkan apa yang ada di dalam inner child-nya dia. Nah, Ya, jadi teman-teman, adik-adik ya bisa dibayangkan, inner child kita bisa macam-macam bentuknya. Sampai betul. hal yang kita nggak bisa pikirkan ya. Identifikasi, kemudian coba dengan segala effort ya, responi dengan aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah, yang seperti Jenny bilang tadi ya, kasih reframing ya, kasih frame ulang, kasih makna yang baru, makna yang benar. Oh, luka di masa lalu itu supaya aku belajar. Aku mau ampuni, aku mau bebaskan, dan sekarang saya benar-benar bebas merdeka. Ya, seperti itu, Jen. Amin. Thank you banget. Ko Yosua tadi berarti sudah dirangkum semuanya ya teman-teman. Aku percaya juga pasti semuanya pada pengen dipulihkan dan pengen sembuh. Dan aku percaya kalian bisa pulih dan bisa sembuh. Apapun penyebab kerusakan inner child kita, Tuhan mampu menyembuhkan. Oke teman-teman semuanya, kita selesai podcast dengan tema inner child bersama Ko Yosua. Mungkin Ko Yosua jangan bosan-bosan kalau diundang The Campers lagi di lain waktu. Oke teman-teman The Campers, sampai di sini dulu podcast kita. Tuhan Yesus memberkati.